Di depan saya sudah ada reel dari Dewa dengan seri PR100HL. Reel ini menjadi reel dari Dewa dengan harga terendah, yakni hanya sebesar Rp750.000. Mau tahu apa yang menjadi keunggulan dan kekurangannya? Mari kita simak review selengkapnya. Pada range harga 600 sampai 800 ribu, banyak sekali brand-brand yang mengeluarkan reel BC andalannya, seperti Okuma Scorpio, Rio Bizoner, Seahawk Hyper Bass, Kamikaze Extreme, Daido dengan King Predatornya. Brand Kasking bahkan memiliki banyak varian seperti Spartacus, Megatron, dan Mega Jaws. Dan terakhir pada Dewa sendiri juga ada seri Freak 100. Dewa PR100 memiliki dua varian. Yang pertama varian kamu dengan 3 pilihan warna, dan yang kedua varian hitam. Secara umum kedua varian tersebut memiliki banyak persamaan. Yang menjadi pembeda hanyalah pertama dari warna, mulai dari warna reel sampai warna box. Yang kedua maksimum drag. Untuk varian kamu memiliki maksimum drag sebesar 6 kg, sementara varian hitam memiliki maksimum drag sebesar 5 kg. Dan yang ketiga ball bearing. Untuk varian kamu memiliki 4 ball bearing, sementara untuk varian black memiliki 3 ball bearing. Reel ini didominasi dengan warna hitam dengan warna merah yang hanya terdapat pada bagian spool. Secara desain, reel ini sangat mirip dengan Shimano seri SLX. Selanjutnya saya akan coba mengulas teknologi yang diusung oleh Dewa untuk sistem pengiriman. Secara umum ada dua teknologi yang digunakan, MagForce dan SP. MagForce biasanya lebih mengarah kepada heavy jam dibanding dengan reel berteknologi SP. Baik, secara peringkat kurang lebih begini.
Di peringkat tertinggi ada sistem pengiriman Maxibus dan SP Bus. Kedua pengiriman ini biasanya dipakai pada Daiwa seri flagship, seperti pada Daiwa Stis dan Daiwa Zillion. Untuk membedakan dua pengiriman ini, kita hanya perlu melihat kode real yang tercantum. Untuk yang menggunakan Maxibus akan berkode HD ataupun HLC, seperti pada Stis TWA HLC dan Zillion TWHD. Sementara untuk SP Bus akan berkode SP, seperti pada Stis SPTW dan Zillion SPTW. Selanjutnya di peringkat kedua ada sistem pengiriman Mag-Force G dan SP. Pengiriman Mag-Force G biasanya terdapat pada reel-reel seri Tatula. Yang menjadi pembeda antara Maxibus dan Mag-Force G adalah pada langkah pergerakan induktor saat bertemu dengan magnet. Untuk seri Mag-Force G akan ada satu langkah pergerakan, sementara untuk Maxibus akan ada dua langkah pergerakan. Selanjutnya untuk pengiriman SP, sistem pengiriman ini biasanya terdapat pada Daiwa rel kelas menengah selain seri Tatula, seperti pada Daiwa Alphas dan Daiwa Salamandura. Perbedaan SP dan SP Bus kurang lebih sama dengan perbedaan antara Mag-Force dan Maxibus. Pada SP biasanya akan ada satu langkah perputaran induktor, sementara pada SP Bus akan ada dua langkah perputaran induktor. Dan di peringkat terakhir untuk sistem pengiriman akan ada sistem pengiriman Mag-Force, seperti yang dipakai oleh Daiwa seri PR100 ini. Sepanjang penglihatan saya, teknologi Mag-Force yang digunakan hanya sebatas gimmick. Kenapa demikian? Karena sistem pengiriman yang digunakan tidak lebih dari sistem pengiriman magnetik biasa. Baik, untuk pengetesan reel kali ini saya akan menggunakan joron dari Daido Emperor dengan spesifikasi 2-6 lips, panjang 210 cm dan dengan berat lur yang disarankan seberat 2-10 gram. Untuk senar saya akan menggunakan senar dari JBKS PE2. Selanjutnya untuk lur saya akan menggunakan lur dari Blast dengan panjang 3,2 cm dan dengan berat 5 gram. Baik, untuk percobaan lemparan saya akan menggunakan setelan brake maksimal terlebih dahulu dengan tension sedikit longgar. Kita lihat seberapa jauh lemparannya. Oke, sangat dekat, mungkin hanya sekitar 3 meter. Langsung kita turunkan saja ke brake nomor 7. Brake 7, lemparan pertama. Oke, mungkin sekitar 5-6 meter. Kita coba lemparan kedua. Mungkin sekitar 10 meter ya. Kalau dilihat dari jumlah warna senar yang berkurang, kita coba lagi ke brake nomor 4. Baik, brake 4 lemparan pertama. Lumayan jauh. Mungkin sekitar 15-17 meter. Kita coba lemparan kedua. Oke, saya rasa hampir 20 meter. Kalau dilihat dari jumlah senar yang keluar, kita coba turunkan sebanyak satu brake. Jarak kurang lebih sama, sekitar 20 meter kurang sedikit. Kita coba lemparan kedua. Oke, sekitar 20 meter. Baik, kita coba turunkan sebanyak satu brake lagi. Posisi pada angka 3, brake nomor 3. Coba lemparan pertama. Oke, 20 meter lebih, mungkin sekitar 21 meter. Kita coba lemparan kedua. Oke, jarak kurang lebih sama.
sekitar 21-22 meter. Kita coba turunkan lagi sebanyak 1 klik atau break 2,5. Lemparan pertama. Oke, cukup berbahaya. Senar terangkat. Dengan posisi break 2,5, senar sudah mulai terangkat. Pelemparan sudah mulai tidak nyaman. Kita coba lagi lemparan kedua. Untuk posisi break 2,5 mungkin sedikit dibantu dengan mengangkat joran untuk menghindari oberan. Kita coba turunkan sebanyak 1 klik lagi menjadi break nomor 2. Apakah terjadi backlash? Lemparan pertama. Oke, sangat-sangat jauh. Saya rasa mungkin sekitar 25 meter. Dengan posisi break 2. Baik, dengan break yang sama, break nomor 2, kita coba lemparan kedua. Jarak kurang lebih sama, mungkin sekitar 25 meter. Cukup jauh, tapi memang sedikit beresiko dengan posisi break 2. Kita coba turunkan lagi dengan menggunakan break 1,5 atau turun sebanyak 1 klik. Kita coba lemparan pertama. Oke, terjadi backlash. Nampaknya break 2 sudah menjadi limit untuk lure dengan berat 5 gram. Saya rasa sekian review saya tentang reel dari Dewa seri PR100HL. Semoga bermanfaat.